Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Febrianti dengan NIM 21231027 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang materi gerak peluru dan hukum 2 Newton. Materi yang pertama yaitu gerak peluru. 1. Tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang kedua, menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang ketiga, menentukan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh. Dan yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. Yang kedua, yaitu kompetensi. Mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal, sudut elevasi, dan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka. Yang ketiga, teori dasar. Gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi atau G dengan arah vertikal ke bawah. Pada arah horizontal, percepatannya sama dengan 0. Misalkan, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal atau V0 dan arah membentuk sudut elevasi θ terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar, di mana Y max dan R berturut-turut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Secara umum, persamaan gerak peluru dalam arah sumbu X adalah X sama dengan V0 cos θ dikali T. Vx sama dengan V0 X cos θ. Ax sama dengan 0. Dan dalam arah sumbu Y adalah Vy sama dengan V0 sin θ dikurang G dikali T. Y sama dengan V0 sin θ T dikurang 1/2 G dikali T kuadrat. Benda mencapai titik tertinggi pada saat Vy sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah T sama dengan V0 sin θ per G. Dengan demikian, dapat pula ditentukan titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, yaitu Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat θ per 2 dikali G. Sedangkan jarak terjauh secara horizontal yang dapat dicapai peluru adalah R sama dengan V0 kuadrat sin 2 θ per 2G. Yang keempat, alat dan bahan. 1. Komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, software simulasi projectile motion_n. 3. Jaringan internet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum gerak peluru menggunakan virtual lab, itu pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama, kita buka aplikasi projectile motion seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita atur diameter dan massa peluru. Tidak lupa pula kita atur kondisi tanpa hambatan udara. Gambarnya bisa kita besarkan atau bisa kita kecilkan. Kali ini saya akan kecilkan. Terus kita atur sudutnya menjadi 45 derajat. Sudutnya ini konstan. Dan kita ubah hanya kecepatan awalnya. Kemudian kecepatan awalnya kita ubah menjadi 15 meter per sekon. Baiklah,
saya akan melakukan percobaannya. Nah, untuk melihat berapa waktu jangkauan terjauh dan tinggi dari peluru tersebut, kita menggunakan alat ini. Kemudian kita letakkan di atas. Nah, kita dapatkan waktunya yaitu 1,08 sekon. Jangkauan terjauhnya yaitu 11,47 meter dan ketinggiannya 5,73 meter. Begitupun untuk praktikum selanjutnya. Untuk nomor 2 cuma kita ubah saja kecepatannya menjadi 16 meter per sekon, 17 meter per sekon. Kondisinya tetap konstan. Nah, untuk praktikum selanjutnya yaitu kita menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama kita atur diameternya menjadi 0,5 meter. Terus masanya 5 kg. Tidak lupa pula kondisi tanpa hambatan udara. Yang kita rubah hanya sudut elevasinya. Kecepatan awalnya konstan yaitu 20 meter per sekon. Baiklah, sudutnya akan saya rubah menjadi 25 derajat. Untuk menentukan berapa jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya kita gunakan alat ini. Letakkan di sini. Kemudian kita lihat jangkauan terjauhnya yaitu 15,62 dan tingginya 3,64 meter. Data ini kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Begitupun selanjutnya. Kita rubah saja sudutnya menjadi sudut berapa yang kita ingin cobakan. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat saya simpulkan, jika semakin besar kecepatan awal dan sudut elevasinya, maka semakin jauh jangkauan horizontal dan semakin besar pula tinggi maksimum yang dicapai oleh suatu benda. Tetapi, jika kecepatan awal dan sudut elevasinya konstan, maka jangkauan horizontal dan tinggi maksimumnya sama. Ukuran sebuah peluru tidak mempengaruhi jangkauan horizontal dan tinggi maksimum pada gerak parabola. Materi selanjutnya yaitu hukum kedua Newton. 1. Tujuan percobaan. Yang pertama, mengetahui hubungan antara gaya diberikan pada benda dengan percepatan gerak benda. Yang kedua, mengetahui hubungan antara massa benda dengan percepatan gerak benda. 2. Kompetensi. Mahasiswa mampu menentukan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada suatu sistem benda. 3. Teori dasar. Dalam hukum ke-1 Newton, kita telah belajar bahwa jika tidak ada gaya atau resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan diam. Atau jika benda tersebut sedang bergerak, maka benda tersebut tetap bergerak dengan kelajuan tetap pada lintasan lurus. Hukum kedua Newton seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada benda yang bergerak. Bunyi dari hukum ini yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau yang bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Gambar di atas merupakan sebuah visualisasi dari hukum Newton kedua.
Pada gambar di atas, terdapat seseorang mendorong sebuah balok. Karena orang tersebut mendorong balok, maka gaya dorong akan bekerja pada balok yang digambarkan pada panah hitam. Sesuai dengan hukum 2 Newton, maka balok tersebut akan mengalami percepatan searah dengan gaya dorong yang diberikan oleh orang tersebut yang disimbolkan dengan panah oranye. Selain itu, hukum Newton kedua juga dapat didefinisikan melalui sebuah persamaan. Persamaan tersebut adalah F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Satuannya Newton. M adalah konstanta kesebandingan atau massa. Satuannya kilogram. A adalah perubahan gerak atau percepatan yang dialami benda. Satuannya m/s². Alat dan bahan yaitu aplikasi PET Interactive Simulation dan komputer. Di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang hukum kedua Newton dengan menggunakan virtual lab seperti pada tampilan berikut ini. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita atur dulu gaya yang dikenakan, resultan gaya, nilai, massa, dan percepatannya. Kemudian, pada tabel 1 ini, kita atur massanya menjadi 200 kg dengan gaya 50 Newton. Nah, kita ganti ini dengan 0. Nah, kita dapatkan percepatannya yaitu 0,25 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk berikutnya kita ganti menjadi 100 Newton. Kita dapatkan percepatannya 0,50 meter per sekon kuadrat. Nah, begitulah untuk seterusnya. Baiklah, untuk tabel yang kedua yaitu tetap sama, ininya tetap kita centang, kecuali kecepatannya. Nah, pada tabel kedua ini, massanya yaitu kita rubah, tapi dengan gaya 100 Newton. Misalnya yang pertama 50 kg massanya. Nah, kita lakukan percobaan. Nah, percepatannya kita dapatkan 2,00 meter per sekon kuadrat. Nah, bila kita tambah, kita variasikan berat dari benda jadi 100 kg. Percepatannya 1,0. Nah, selanjutnya saya rubah lagi. Nah, percepatannya 0,40 meter per sekon. Nah, begitulah selanjutnya. Kesimpulannya yaitu dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan jika gaya yang dikerjakan pada suatu benda lebih besar, maka percepatan benda juga semakin besar. Besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya percepatan. Rumusnya yaitu A sama dengan F per M. Tetapi, jika semakin besar massa suatu benda, maka gaya yang dikenakan juga semakin besar. Besarnya gaya berbanding lurus dengan massa benda. Rumus M sama dengan F per A.